untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak dipaksa, itu cukup hanya satu orang, apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka walaupun dia ahli ibadah. Tapi tidak mungkin ada orang yang ahli ibadah sampai matinya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi pun dikatakan ada seseorang hamba, dia beramal ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia beramal ahli surga, sholat, puasa, zakat, sodako, umroh, bolak-balik, ibadah, hadir majlis taklim, masya Allah, luar biasa. Cuman orang tersebut lalu fayamalu bi'amali ahlin nar, di akhir-akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, dia maksiat kepada Allah, dia ahli ibadah, tahu-tahu waktunya dekat dengan kematian, kegoda cewek, ya. Habis itu dia jajan, masuk janjian di hotel. Pas janjian di hotel dia kan udah tua, sementara ini masih muda yang ceweknya, PSK-nya ya, atau WTS-nya, wanita wanoja tunggangan salerea, ya. WTS-nya ini masih kuat. Akhirnya bagaimana? Mati dia di atas apa? Di atas si perempuan tersebut. Matinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan jelek, su'ul khotimah, beramal buruk terlebih dahulu, walaupun dia ahli ibadah, beramal buruk lalu dia mati. Jadi nggak ada orang yang amalnya baik sampai mati insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau orang yang ahli ibadah tapi ternyata dia di ujungnya ahli neraka, bagaimana? Di akhir hayatnya akan beramal buruk lalu dia mati dan akhirnya dia ahli neraka. Naudzubillah min dalik. Tapi kalau orang itu ahli surga, walaupun dia beramal amalan buruk, tukang mabok, judi, itu ini sebagainya terus, tapi karena dia calon ahli surga, bagaimana? Di akhir hayatnya dia ibadah kepada Allah, tahu-tahu tobat, ya Allah, ya Allah. Dia kemana? Si fulan kemana? Bapak fulan kemana? Sekarang nggak kelihatan di pasar, ya, nggak kelihatan minta-minta duit. Oh, dia sekarang di rumah. Kenapa? Sakit tak? Enggak. Dia sekarang udah tobat kepada Allah, tobat. 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Bagaimana? Maka dia insya Allah termasuk ahli surga, sekalipun dia punya urusan. Apa urusannya? Sholatnya yang sudah beberapa tahun dia tinggalkan, tetapi nanti pada ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia beramal amalan ahli surga, dia tobat kepada Allah di akhir hayatnya. Dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala, misalkan ada orang yang ahli maksiat tetapi mereka masuk ke dalam neraka dan sebelebihnya dia masuk surga, cukup Allah memasukkan seseorang yang ahli maksiat masuk ke dalam neraka sebagai bukti bahwa masuk surga dan neraka itu ketentuan dari Allah, bukan dengan sebab amal. Dan ternyata orang yang ahli maksiat ini, 1 orang masukkan ke dalam neraka, 10 orang dimasukkan kemana? Ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya, memang kalau ngaji tauhid ini agak tinggi pembahasannya, Bu ya. Kesimpulannya bahwa kita jangan sampai dengan amal ibadah yang kita lakukan ini berharap apa? Memastikan atau meyakinkan kita masuk surga. Berharap dengan amal kita masuk surga boleh. Berdoa kepada Allah supaya mendapatkan anugerah sehingga kita masuk surga harus. Tetapi kalau kita mengatakan dengan sholat saya ini, dengan puasa saya ini, dengan zakat saya ini, dengan sodako saya ini, insya Allah saya masuk surga, pasti saya masuk surga, ini nggak ada jaminan. Kenapa? Karena kalau memastikan kita masuk surga, maka berarti memaksa kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Sementara masuknya seorang hamba ke surga atau ke neraka itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.